Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang pentingnya Pancasila sebagai landasan nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK di Indonesia. Pada poin pertama, Pancasila sebagai pedoman moral. Pancasila memberikan rambu-rambu normatif agar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak bebas nilai, tetapi selaras dengan nilai-nilai budaya, moral, dan etika bangsa Indonesia. Yang kedua, konteks sejarah ilmu pengetahuan. Kemunculan ilmu pengetahuan modern dimulai dari kebebasan berpikir saat era Renaissance dan humanisme di Barat, yang seringkali menyingkirkan nilai-nilai spiritual atau agama. Namun, sejarah menunjukkan kontribusi besar peradaban Islam terhadap ilmu pengetahuan, seperti matematika dan kedokteran, sebelum dominasi Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kujai Jakaria dari kelompok Pancasila kedua. Saya ingin menyampaikan itu materi tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai normatif dalam pengembangan IPTEK di Indonesia yang nomor ketiga dan keempat. Yang ketiga itu peran Indonesia dalam IPTEK sebagai bangsa yang menjadi pencipta atau pelopor peradaban modern. Indonesia dapat mengambil peran sebagai pengembang ilmu dan teknologi. Contohnya adalah negara seperti Jepang atau Korea itu yang mengadaptasi teknologi barat, lalu mengembangkannya menjadi produk yang unggul dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan keempat itu Pancasila itu memfilter dampak globalisasi. Nah, dalam era globalisasi, teknologi dan IPTEK tidak dapat dihindari. Namun Indonesia harus mampu menerima kemajuan teknologi tanpa mengadopsi gaya hidup yang bertentangan dengan nilai Pancasila seperti hedonisme dan liberalisme yang berlebihan. Dan terima kasih. Saya akan menjelaskan materi tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai normatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK di Indonesia, poin kelima dan keenam. Poin kelima yaitu ilmu tidak bebas nilai. Ilmu pengetahuan dan teknologi seharusnya digunakan untuk melindungi dan memanusiakan manusia, bukan untuk menindas atau merusak. Misalnya, teknologi militer yang memicu perang dan penyalahgunaan obat-obatan dan praktik aborsi yang melanggar nilai moral dan hukum. Poin keenam yaitu tujuan akhir. Pengembangan ilmu dan teknologi di Indonesia harus berakar pada nilai-nilai Pancasila untuk menciptakan kemajuan yang bermanfaat bagi bangsa sendiri dan dunia, tanpa melupakan identitas budaya serta menjaga moralitas masyarakat. Materi ini mengajarkan bahwa kemajuan IPTEK harus didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana tercermin dalam Pancasila. Itu saja penjelasan dari saya. Sebelumnya, terima kasih. Media sosial adalah pengembangan IPTEK di bidang komputer. Berfungsi sebagai wadah untuk bersosial tetapi di dalam jaringan. Rasis adalah sikap atau tindakan yang membeda-bedakan orang karena ras atau asalnya. Biasanya dengan menganggap satu ras lebih baik dari ras yang lain. Seperti pada kasus Indosarang, yang mana melanggar sila kedua dari Pancasila. Indosarang adalah istilah informal yang sering untuk merujuk pada komunitas ekspatriat asal India atau keturunan India yang tinggal di Indonesia. Namun, istilah ini kadang digunakan dengan nada yang negatif, mencerminkan adanya potensi prasangka terhadap kelompok tersebut. Baru-baru ini, istilah ini kembali menjadi sorotan dalam kasus rasisme yang melibatkan seorang warga keturunan India yang mengalami perlakuan diskriminatif di sebuah restoran di Indonesia. Korban merasa diperlakukan tidak adil berdasarkan ras dan kebangsaannya, termasuk menerima komentar bernada ofensif dari para staf restoran. Insiden ini memicu perdebatan luas tentang kesadaran manusia terhadap isu rasisme di Indonesia dan pentingnya edukasi mengenai inklusivitas dalam masyarakat multikultural. Sebagai respons, pihak restoran meminta maaf dan berkomitmen untuk memperbaiki standar pelayanan mereka. Sementara, masyarakat menyoroti perlunya langkah konkret untuk mencegah diskriminasi di berbagai sektor kehidupan.
Di zaman sekarang, teknologi sudah berkembang dengan sangat pesat. Komunikasi, perdagangan, dan hal-hal yang biasanya membutuhkan interaksi secara langsung bisa dilakukan lewat teknologi. Tidak hanya memiliki manfaat, teknologi juga memiliki banyak dampak negatifnya. Salah satu contohnya adalah rasisme online yang dijelaskan sebelumnya. Pengguna media sosial lebih leluasa dalam mengutarakan pendapatnya dan cenderung tidak memikirkan efek dari kata-kata mereka sendiri, karena banyak yang percaya dengan setiap orang memiliki hak untuk berpendapat. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya rasisme online. 1. Mencari tahu lebih banyak mengenai rasisme dan dampaknya. 2. Menyebarkan kesadaran akan dampak buruk rasisme, setidaknya di lingkungan sekitar kita. 3. Jika rasisme sudah terjadi, hendaknya menegur orang tersebut terlebih dahulu. Tetapi, jika orang tersebut masih melakukan rasisme, kita dapat melaporkannya kepada pihak berwenang agar dapat memberikan efek jera terhadap orang tersebut.